Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rima Yulianti dengan NIM 0806 11 82 7076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari masing-masing ruangan denah dan alasan pemilihan skema dari denah yang telah saya buat. Terlihat di layar bahwa ini merupakan denah dengan denah untuk pabrik dengan luas 350 kali 170 meter yang terdapat beberapa ruangan di dalamnya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa terdapat warna putih, abu-abu, dan hitam. Nah, warna tersebut memiliki arti dengan memiliki arti yang berbeda-beda, di mana untuk warna putih itu disebut dengan white area, yaitu area ini disebut juga dengan area kelas C, B, dan A. Nah, untuk tipe tipe kelas 3 ini disebut juga dengan area kelas C, tipe 2 ini disebut juga dengan kelas B, dan tipe 1B dan 1A itu kelas A, atau di bawah LAF. Jadi ruangan ini, uh, setiap karyawan yang memasuki ini wajib mengenakan pakaian antistatik atau pakaian khusus, pakaian dan sepatu yang tidak melepas partikel. Nah, untuk yang warna abu-abu ini disebut juga dengan gray area, yang dimana ini disebut juga dengan area kelas D. Nah, jadi setiap karyawan yang masuk ke area ini wajib menggunakan gowning atau pakaian dan sepatu khusus antara black area dan gray area ini, itu dibatasi ruang ganti pakaian. Nah, yang di sebelah gray ini ada black area. Jadi black area ini disebut juga dengan ruang kelas E, di mana setiap karyawan itu wajib mengenakan sepatu dan pakaian black area seperti penutup kepala itu. Oke, untuk alurnya itu dimulai dari mobil sebagai docking atau tempat di mana bahan baku, produk jadi atau barang lain itu diterima dan dikirim. Nah, ini adalah area logistik untuk bongkar muat barang dari truk atau kendaraan pengiriman. Oke, setelah masuk itu masuk ke grounding atau mengganti pakaian khusus untuk masuk ke area beli area ini. Fungsi dari gudang kimiawi itu menyimpan bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Namun bahan ini tidak memerlukan kondisi steril yang terlalu ketat atau terlalu tinggi. Uh, Bahan kimia ini bisa seperti pelarut, reagen, dan lain-lain yang digunakan untuk proses produksi. Oke, setelahnya itu ada gudang kemasan di mana berfungsi untuk menyimpan material kemasan dalam jumlah besar seperti botol, kotak, blister, vial, dan lain-lain yang akan digunakan untuk produk jadi. Oke, untuk di depannya itu gudang bahan baku steril, di mana ruangan ini berfungsi untuk menyimpan bahan baku yang steril sebelum diproses. Bahan ini biasanya digunakan untuk produk farmasi. Oke, yang setelahnya itu ada gudang bahan baku non steril, di mana ini berfungsi untuk tempat penyimpan bahan baku yang tidak memerlukan sterilisasi sebelum digunakan untuk proses produksi. Nah, ini merupakan bahan yang akan digunakan di tahap awal produksi atau bahan yang tidak akan masuk ke area produksi, ke area yang steril. Oke, setelah dari gray area ini, di sebelah koridor atau di sepanjang koridor ini untuk batas antara gray area dan black area ini ada airlock. Jadi airlock sendiri itu adalah area transisi antara dua lingkungan dengan kelas kebersihan yang berbeda, yang berfungsi untuk mencegah kontaminasi silang saat orang atau barang itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Setelah dari airlock tadi itu masuk ke black area, di mana ini ada lobi dan ruang administrasi. Ruang administrasi ini berfungsi untuk kegiatan manajerial dan administratif di dalam pabrik. Di sini digunakan untuk mengelola berbagai aspek operasional pabrik seperti mengelola dokumen, pengaturan jadwal produksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk ruang kebersihan itu untuk memantau kebersihan dari pabrik tersebut, dan di depannya itu ada ruang supervisor, di mana itu untuk tempat kerja bagi supervisor yang bertugas untuk mengawasi jalannya produksi. Kemudian ada ruang istirahat digunakan oleh pekerja untuk beristirahat selama jam kerja, seperti untuk pada waktu istirahat makan siang atau waktu luang dalam jadwal kerja. Kemudian ada ruang persiapan di mana tempat di mana mempersiapkan diri sebelum memasuki ke area produksi. Nah, termasuk untuk mengenakan APD sesuai dengan aturan ataupun peralatan yang dibutuhkan. Ruang staf itu ditempatkan bagi personel pabrik, baik staf produksi maupun non produksi untuk bekerja atau berinteraksi ketika tidak berada di lantai produksi. Nah, untuk di depannya itu ada musola. Musola itu tempat ruang ibadah bagi yang beragama Islam untuk semua karyawannya. Kemudian sebelahnya itu ada WC, itu WC perempuan dan WC laki-laki. Nah, setelah itu di sebelahnya itu ada pintu. Pintu ini untuk menuju parkir dan juga kantin. Nah, ini di luar dari luas denah yang telah ditentukan. Oke, uh, setelah dari grey itu kemudian kita masuk ke sebelah dari grey tadi yang ada personel change ini. Oke, jadi uh, ini nih alur alur pekerjanya. Tadi kan alur alur barang untuk yang grey gudang kemasan dan lain-lain. Nah, ini masuk ke alur kerja, dan alur kerja di mana ini ada personel atau tempat pegawainya itu masuk, kemudian change itu tuh uh, pegawainya itu mulai mempersiapkan diri atau mulai mengganti pakaiannya atau mulai memasuki area yang lebih tinggi tingkat sterilnya.
Nah, di sini ada kantor maintenance air handling unit, di mana ini nih tempat kerja bagi teknisi yang bertanggung jawab untuk memantau dan memelihara AHU atau air handling unit, yaitu sistem ventilasi, pemanasan, dan pendinginan yang menjaga kebersihan udara di seluruh pabrik. Oke, sebelahnya itu material airlock, di mana itu tuh tempat menyimpan bahan untuk sebelum melakukan proses sterilisasi atau proses produksi. Nah, setelah itu untuk kita memasuki ke ruang white area, kita akan memasuki ruang airlock yang telah saya sebutkan di awal tadi. Airlock itu untuk perpindahan ataupun transisi dari area yang kurang steril atau sterilitasnya itu rendah ke area yang lebih steril, sterilitasnya itu lebih tinggi. Nah, seperti ini dari gray area ke white area. Waktu kita masuk itu ada di sebelah kiri itu ada 3 alat oven, di mana oven ini berfungsi untuk sebagai metode sterilisasi kering. Eh, atau panas kering yang biasanya digunakan untuk alat-alat yang tidak dapat terkena uap air seperti alat logam ataupun kaca. Nah, di sini terdapat 3 buah dengan panjang 5 meter. Oke, di sebelahnya itu ada 2 buah autoclave, di mana autoclave 2 unit ini berfungsi untuk metode sterilisasi panas basah ataupun dengan menggunakan uap air yang bertekanan tinggi pada suhu sekitar 121 derajat untuk membunuh mikroorganisme. Oke, sebelahnya itu ada sterilisasi gas dan juga gamma. Nah, fungsi dari kedua ini, yaitu untuk mensterilisasikan produk atau bahan yang tidak tahan panas seperti plastik, alat medis, dan lainnya. Nah, kemudian untuk gamma itu juga menggunakan sinar gamma untuk mensterilkan produk seperti alat kesehatan dan farmasi. Nah, untuk masuk ke area gas ataupun gamma ini, kita memasuki dulu ruang anti area maupun airlock. Nah, di mana anti area ini adalah area persiapan sebelum memasuki ruang bersih atau clean room. Nah, di mana ini seperti kegiatan mencuci tangan, mengenakan pakaian khusus, dan mempersiapkan diri. Nah, airlock itu adalah transisi antara kedua lingkungan dengan kelas kebersihan yang berbeda untuk mencegah kontaminasi silang saat orang atau barang itu bergerak dari satu area ke area lain. Nah, setelah dari gas dan gamma itu, di depan itu dipisahkan oleh koridor steril, di mana terdapat tipe pembuatan atau formulasi tipe 1A, 1B, tipe 2, dan tipe 3. Nah, setiap dari ruang tipe itu tuh dipisahkan oleh airlock dan anti area, di mana airlock itu dipisahkan berdasarkan airlock barang dan airlock manusia. Tipe ruang 1A dan 1B itu digunakan untuk formulasi yang lebih tinggi daripada tipe yang lainnya. Untuk tipe 3 itu atau ruang produksi 3 itu dalam pembuatan sediaan farmasi steril untuk area yang memiliki tingkat kebersihan dan kontrol lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan ruang produksi kelas A dan tipe tipe 2. Jadi urutannya itu yang paling terendah adalah tipe 3, sterilitasnya lebih rendah, kemudian tipe 2 dan tipe 1. Jadi tipe 1 itu merupakan tipe yang paling steril atau tekanan sterilitasnya itu lebih tinggi. Setelah dari ruang pembuatan itu kita ke airlock untuk ke ruang lainnya, di mana itu ada ruang pembuatan WFI. Nah, ruang pembuatan WFI ini atau water for injection, di mana untuk memproduksi air murni tingkat tinggi yang digunakan untuk injeksi farmasi. Nah, sebelahnya itu ada ruang pembuatan purificator, di mana ini menghasilkan air yang sangat murni untuk digunakan dalam proses produksi farmasi. Ruang pembuatan ini juga digunakan untuk formulasi produk yang tidak memerlukan WFI dan pencuci alat non-steril. Di sebelahnya itu ada ruang validasi, di mana ini digunakan untuk melakukan validasi proses, metode, ataupun peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi. Atau memastikan bahwa semua langkah produksi itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk sebelahnya itu ada ruang karantina produk jadi yang digunakan untuk menyimpan produk yang telah selesai diproduksi, tetapi masih menunggu hasil uji kualitas. Sebelahnya itu ada gudang alat, di mana untuk menyimpan peralatan produksi yang tidak digunakan secara konstan. Nah, jadi gudang ini memastikan alat produksi itu terjaga kondisinya dan siap dipakai kapanpun dan dibutuhkan. Tentunya gudang alat ini nih sudah disterilkan terlebih dahulu. Nah, di depannya itu ada gudang bahan baku jadi. Nah, gudang bahan baku jadi ini berfungsi untuk menyimpan produk akhir yang sudah selesai diproduksi sebelum dikirimkan untuk didistribusi. Nah, sebelahnya itu ada ruang quality control atau ruang QC, di mana ruang ini berfungsi untuk melakukan pengujian kualitas terhadap bahan baku, bahan setengah jadi ataupun produk akhir. Jadi ruang ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap produk itu memenuhi standar kualitas sebelum dipasarkan. Oke, setelah dari pembuatan ataupun setelah dari produksi, kemudian akan didistribusikan. Nah, di luar ini juga terdapat filtrasi limbah, di mana filtrasi limbah ini untuk mengelola limbah berbahaya dan berbahaya yang dihasilkan selama proses produksi. Jadi tempatnya ini sengaja di luar dari luas denah yang telah ditentukan. Jadi tempatnya itu jauh di ujung pabrik, jauh dari area produksi steril karena merupakan area pengelolaan limbah. Sekian dari saya mengenai penjelasan fungsi dari setiap ruangan dan alasan pemilihan denah. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penjelasan ataupun kurang selama saya penjelasan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.